Hai. Di sini kami akan memaparkan tentang teori perkembangan kepribadian dari anak hingga dewasa menurut Erik Erikson. Di sini saya akan menceritakan sedikit biografi singkat tentang Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini lahir tahun 1902 di Jerman. Seiring berjalannya dengan waktu, Erik Erikson tumbuh menjadi anak yang tidak mengetahui identitas dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena Erik Erikson tidak mengetahui siapa ayah kandungnya. Karena ibunya tidak memberitahu bahwa Dr. Theodore Homburger yang selama ini ia anggap sebagai ayah kandungnya merupakan ayah tirinya. Ia membangun identitas dirinya dengan berbakat seni yang ia miliki. Selama hidupnya, Erik Erikson menemukan bahwa dirinya merupakan orang yang memiliki kepribadian sensitif, neurotik, hingga psikotik karena disebabkan oleh pengalaman masa lalunya di tiap masa perkembangan. Di sini Erik Erikson menyadari bahwa kepribadian seseorang ternyata bisa dipengaruhi oleh pengalaman di tiap masa perkembangan. Oleh karena itu, ia mulai untuk mengembangkan sebuah teori kepribadian. Karena kasus-kasus di masa lalunya, Erik Erikson mencoba untuk menguraikan proses perkembangan kepribadian pada seseorang yang terbagi ke dalam tahap psikososial. Kedelapan tahap ini pasti akan dilewati oleh semua orang. Tahap perkembangan yang pertama yaitu trust versus mistrust, yaitu rentan usia bayi 0 sampai 1 tahun. Pada tahap perkembangan yang pertama kali ini dialami saat seseorang lahir hingga usia 1 tahun yang sering disebut dengan orang sensori. Ketika orang tua mengetahui apa yang diinginkan si bayi, maka bayi akan mengembangkan rasa kepercayaannya pada orang tuanya. Namun, apabila orang tua tidak dapat mengetahui keinginan bayi, maka bayi akan mengembangkan rasa tidak nyaman sehingga ketidakpercayaan bayi pun pudar. Jika ibu memberikan rasa hangat, konsisten, dan kontinuitas kepada bayinya, maka bayi akan mengembangkan perasaan aman dan percaya pada orang-orang di sekitarnya. Kepuasan yang dirasakan oleh bayi terhadap sikap ibunya akan menimbulkan rasa aman, dicintai, dan terlindungi. Bayi belajar untuk mempercayai lingkungan dan dirinya sendiri melalui pengalaman dengan orang dewasa di sekitarnya. Jika ibu dapat memberikan kepuasan kepada bayinya, maka hasil adalah kemampuan mempercayai lingkungan dan dirinya sendiri serta kapasitas tubuhnya dalam berespons secara tepat terhadap lingkungannya. Untuk tahap yang kedua yaitu autonomi versus dog and shame dengan rentang usia 1-3 tahun, di mana anak belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Kemampuan anak pada tahap ini berkembang dalam aspek fisik maupun mental. Pada tahap ini, anak mulai diajarkan oleh orang tuanya untuk menggunakan toilet. Orang tua harus percaya dengan kemampuan anak sehingga kepercayaan diri anak akan semakin berkembang. Namun, jika orang tua sering meragukan kemampuan anak atau malu-maluin saat dia gagal melakukan hal tersebut, maka akan membuat rasa percaya diri si anak menurun. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendukung dan memperhatikan keyakinan mereka pada kemampuan si anak agar dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri di masa depannya. tahap yang ketiga, inisiatif versus fluid pada rentang usia 3-6 tahun. Di tahap ini, anak mulai belajar merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Karena masa ini merupakan masa-masa lincah, anak-anak seringkali berbuat kesalahan yang menyebabkan orang tuanya marah. Apabila orang tua marah, anak akan tumbuh dengan rasa bersalah yang dapat memudarkan kepercayaan dirinya. Di situasi seperti ini, akan lebih baik jika orang tua membimbing anak tanpa nada keras sehingga si anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jika orang tua terus-menerus marah pada anak, maka rasa bersalah akan tumbuh dalam diri anak dan hal tersebut dapat memudarkan kepercayaan dirinya. Orang tua sebaiknya memberikan dukungan positif dengan cara mengajari mereka bagaimana cara mengatasi masalah atau kesulitan daripada hanya merespon dengan kemarahan. Nah, pada tahap ini, anak memiliki banyak inisiatif. Inisiatif adalah respon positif pada tantangan dunia, tanggung jawab, belajar keahlian baru, dan merasa bermanfaat. Tahap yang keempat yaitu industriousness versus inferiority. Pada tahap ini rentang usianya yaitu anak 6-12 tahun, di mana pada tahap ini anak belajar memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas terkhusus yaitu tugas akademik. Tahap ini merupakan tahap perkembangan anak yang disebut dengan latensi, di mana tahap ini mulai terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini kemampuan akademik dan non-akademik anak mulai meningkat ketika mereka bersekolah. Jika kemampuan mereka dihargai oleh orang tua, guru ataupun teman sebaya, maka hal tersebut dapat memotivasi mereka untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut lagi. Tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Area sosial anak bertambah luas dari lingkungan keluarga, merambah lagi sampai ke sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Seiring bertambahnya usia, bahwa rencana yang ada harus dapat diwujudkan, yaitu untuk dapat berhasil dalam belajar. Anak pada usia ini dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil, apakah itu di sekolah ataupun di tempat bermain. Tahap yang kelima yaitu identity versus role confusion pada rentang usia 12-18 tahun. Di tahap ini, anak mulai mencari jati diri mereka. Anak mulai mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila di tahap ini tidak dilengkapi dengan baik, seorang anak akan memiliki of self yang kuat. Tahap ke-6, intimacy versus isolation pada rentang usia 18-40 tahun,
seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Bila seseorang belum berhasil melengkapi tahap sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Orang yang kesulitan untuk membangun hubungan ini akan berakhir kesepian dan depresi. Tahap yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation dengan rentan usia 40 sampai 65 tahun. Di mana tahap ini seseorang mulai melakukan kontribusi terhadap masyarakat. Di tahap ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas jika mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Tahap yang ke-8 yaitu tahap yang terakhir, ada ego integrity versus despair pada rentang usia 65 tahun ke atas. Di tahap ini, seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan baik, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Sekian dari kami. Semoga isi video ini bisa bermanfaat. Jika ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you!